kompak kompak, namanya itu kompak. Komunitas Iya. Katulampa. Dia bareng berangkat ke sana. Iya bareng. Jadi yang di komunitas kompak itu, yang di Katulampa itu kayak bimbingan juga sih, bimbingan salam ain gitu. Konseling. Enggak, jadi apa ya, kayak Dia membimbing kayak garapan salam ain gitu. Oh. Ya, Kang Oh Bud, iya. ya Kang Lutfi. Kan Kongdep itu dia. Iya. Di sana. Jadi itu garapan selama itu. Ya. Oh, oke. Anggaplah sebagai pembelajaran langsung gitu, praktek langsung rescue-nya. Di situ juga ada Kang Lutfi yang ikut ya, yang itunya. Kang Lutfi sama Kang Jibril, jago berenang pokoknya. Bawa perahu 2 kemarin. Yang lain juga ada di BPBD dia. BPBD. Ya, di situ juga ada. Banyak pokoknya yang kemarin. Itu separah apa banjirnya waktu itu? Parah. Banyak korban. Kalau untuk korban sih enggak, soalnya kan airnya enggak secara langsung gitu. Oh, enggak mendadak. Iya, enggak mendadak. Jadi cuma korban itu aja, materi kali ya. Kayak ekonominya kayak itu. Lumpuh. Iya. Ada yang nginep di jalan kayak gitu tuh. Ya, di situ tuh disebar gitu. Apalagi sehari gitu ya. Jadi kan kesempatan gitu bersosial bersama orang lain gitu. Orang jauh, jadi menyerap mencari tahu gitu. Mencari tahu kondisi di situ sebelum banjir kayak gimana, sesudah banjir kayak gimana rasanya. Ya pokoknya ada yang nangis karena kan rumahnya gitu ya. Rumahnya yang hancur. Iya, ada yang hancur gitu. Pada nangis pokoknya tuh di situ tuh. Ya Sarip mulai nanya-nanyain gitu ya. Tapi pokoknya tuh ada sebagian warga juga yang santuy, Bi. Malah mancing gitu ya. Sempat Sarip juga ngobrol gitu. Iya. Ya Mas katanya, kalau banjir ada untungnya, ada enggaknya. Katanya untungnya kayak gini nih saya. Mungkin menghibur diri gitu. Iya, tapi kalau Sarip kan untung dulu kata dari pemancing ya. Sarip nanya gitu, kalau rumah saya enggak, katanya sama saya di atas. Oh, rumah dia tuh enggak, tapi untuk yang lain tuh air mata mengalir pokoknya, Bi. Ya bayangin aja ya untuk kondisi kita di saat segitu tuh, Bi. Rumah kebanjiran, beras juga ada yang kebanjiran, basah pokoknya. Ya intinya lumpuh ya pasti kehidupannya, dan mereka akhirnya bergantung kepada relawan ya. Iya. Yang ada di sana. Ya alhamdulillah juga di situ juga ada banyak orang baik gitu ya, sahabat baik. Oh iya pasti selalu kalau dia kita alhamdulillah selalu ada langsung kayak baju kayak gitu. Baju ada yang ngasih, mie, terus ya untuk makanan kayak gitu ada alhamdulillah langsung. Dan selain kita tim rescue bawa logistik apa saja ya buat mereka? Dari kita dari paling kita. Lebih kepada bantuan tenaga gitu. Oh, bantuan tenaga. Kayak kan air kan deras gitu ya. Ada yang mau nyebrang, bantuin, dan juga ada yang dari luar yang mau ngasih barang. Kan di situ kan banjir gitu. Ada yang mau beras, ada yang jadi mau kita menggunakan perahu. Nah, dari kita kan sebagai jembatan. Oh, iya. Pokoknya tuh mantap. Jadi itu adalah pembelajaran yang sebenarnya ya. Kalau di sekolah biasa belum tentu Sarip bisa. Pokoknya tuh sebenarnya tuh sekolah itu pada intinya sih belajar dia. Iya. Dan belajar itu tidak harus duduk, tidak harus di kelas gitu. Betul. Di luar juga jadi. Malah menurut saya sih kebanyakan di luar gitu. Lebih nempel pelajaran di luar ya. Iya. Ntar di luar tuh ada yang cocok memasuk gitulah. Kalau yang lain banyak sih, pokoknya tuh pembelajaran tuh lebih kepada di luar Seoul itu. Jadi keluar melihat dunia lah intinya. Jadi mata itu wah dunia ini luas ya. Dunia bisnis itu luas itu, di situ tuh diarahin. Jadi Sarip melihat terbuka. Masya Allah. Sebelumnya bagaimana, Rip? Sebelum apa tuh? Dulu sebelum Sarip menemukan Seoul Academy gimana? Apa yang dulu Sarip lakukan?
pas waktu itu tuh apa ya, pas bagaimananya sih Wi? Ya kan istilahnya Sarip menemukan dunia baru nih, menemukan pengalaman baru, menemukan dunia baru, menemukan cara baru berinteraksi dengan orang-orang baru. Sebelumnya kan tidak Sarip lakukan itu ketika sebelum gabung bersama Soul Academy. Nah, ceritakan sedikit dulu sebelum bergabung dengan Soul Academy. Kalau pas waktu dulu mah orangnya pemalu, asli. Iya, kalau ngomong di depan orang banyak tuh ya gemeteran gitu. Saking gemeterannya si materi itu hilang. Yang mau diucapin gitu. Sekarang bagaimana? Tapi kalau sekarang mah malah kalau orang sedikit ngomong di orang sedikit itu kayak nggak semangat gitu. Iya, kayak nggak semangat. Terus menurut Sarip untuk saat ini ya pada kesimpulan itu tampil di orang banyakan itu lebih kepada menantang gitu ya. Yang itu tuh yang seru tuh ya sekarang mah lebih seru. Ya lebih seru ya. Nah ini teman-teman saya tampilkan ini Sarip lagi ceramah nih ya. Saya tampilkan. Silakan simak. Oke, apalagi yang bisa sampaikan Rip yang seru? Ya untuk saya sih untuk challenge Sarip nyukur kepada challenge. Nyukur ya. Ini Sarip ini dia punya kemampuan untuk mencukur ya, dan ini difasilitasi oleh Soul Academy. Karena hobinya mencukur ya, jadi saya coba dikasih tantangan, kemudian dikasih peralatan ya, biar berkreasi sendiri ya. Seperti apa coba ceritakan Rim, gimana caranya, awalnya gimana Sarip tuh suka mencukur? Awalnya sih lucu banget gitu pada awalnya sih dari teman-teman gitu. Pas waktu kelas 3 SMP kan pas mau ujian kan otomatis kan rambut teman-teman saya tuh pada panjang. Iya. Ya namanya guru gitu ya, mau apa ya, mau siswanya rapi gitu ya. Harus dicukur, tapi kan namanya juga anak muda gitu ya, nggak mau dicukur sama guru. Nah ditawarin sama Sarip, ya udah dah gua nyukur aja. Nyukur naon katanya, emang lu bisa nyukur? Bisa, saya dicukur ya lumayan bagus itu sampai yang lain juga ikutan nyukur. Iya, saya juga sebelumnya sih nggak belajar, cuma liatin doang. Nyoba aja itu ya. Iya. Sama temen ya. Ya pada intinya sih ingat satu kata mama, berani mencoba. Ya, kata mama keren, berani mencoba. Iya. Coba aja tuh. Iya, kesempatan tuh aja. Kepala yang disuntik. Iya. Aja. Waktu kelas berapa tuh? Kelas 3 SMP. Oke. Nah, jadi Sarip akhirnya minat untuk menjadi belum. Iya, belum. Okay. Nah, itu tuh hanya sekedar hobi itu dia, hanya sekedar main gitu, ya mainan. Gabut lah kalau anak sekarang, tapi gabutnya bermanfaat orang lain. Iya. Pas waktu di situ langsung ya singkat pindah ke sini pondok. Ada di sini juga santri teman gitu ya, ada yang panjang rambutnya. Saya tawarin cukur, katanya tanya bisa nggak? Ya bisa, saya dicukur, tapi dicukurnya cuma pakai gunting doang, nggak pakai sisir, tapi bisa, udah jajab. Asli pada ini apa? Aku pada kenapa nggak pakai sisir? Katanya mau tipis. Sedangkan Sarip kan pakai alas seadanya gitu, memanfaatkan alas seadanya. Ya udah pakai gunting kan Sarip bisa. Saya juga pokoknya tuh pada kesimpulannya Sarip aneh gitu ya. Orang Bogor pas waktu Sarip pertama kali nyukur di sana tuh nggak pada tahu gitu Tapi apa yang bikin Abi tahu, teman-teman tahu, kamu usah tahu, pokoknya yang di Bogor itu jadi tahu gitu. Saya mikirnya tuh ke situ, nggak habis-habis pokoknya, belum ketemu apa sih yang mempertemukan Sarip itu? Iya. Tapi untuk saat ini sih nyukur lebih kepada warga gitu Nah gimana ceritanya, kan katanya di sekolah alam juga Sarip diarahkan ke situ karena Sarip ada bakat untuk nyukur, dikasih peralatan sama Salamain. Gimana ceritanya?
Ya, Sarip mendatangi salah satu kampung gitu, Bi. Ya untuk kampungnya sih pas waktu itu yang dekat-dekat di sekitaran sekolah alam aja. Yang dibawa itu Selamain sama Saul sama ya Tamasakin. Jadi Sarip mendatangi nggak keluarganya dulu, tapi Sarip mendatangi salah satu perwakilan dari mereka, itulah RT atau RW. Ya lebih kepada memperkenalkan pangkas rambut Sarip. Jadi pangkas rambut Sarip itu dinamain barbar shop. Barbar shop. Jadi pangkas rambutnya dinamain barbar shop. Jadi barbar memang benar-benar. Jadi berkeliling menawarkan cukur gratis. Begitu ya? Iya. Dapat berapa kepala tuh, Rip? Kalau untuk sekarang sih sudah dapat berapa kepala? 180 lagi. 180 kepala? Iya, 180 kepala. Sudah dapat 180 kepala. Marah-marahin orang siapa yang mau cukur gratis. Nanti kita ada channelnya di sini ya. Ada channelnya di sini nanti. Bagaimana Sarip menawarkan cukur gratis kepada warga di sekitar sekolah, di sekitar pondok, di sekitar Salamaid ya, tempatnya kegiatan di Soul Academy. Ya. Jadi itu kegiatan-kegiatan Sarip. Ya. Terus gimana lagi, Rip? Ada lagi yang seru? Ada cerita-cerita yang penolakan nggak dari orang? Nggak ada, Bi. Pokoknya tuh orang-orang pada nanya gitu. Pada nanya. Kenapa namanya barbar shop katanya? Ya lihat aja barber shop yang lain. Kalau yang lain kan memiliki kios gitu ya. Ya ini mah barbar kata Sarip. Mendatangi satu kampung, ada listrik. Kalau tempatnya lebih kepada barbar, ya nggak apa-apa. Yang penting ada listrik kata Sarip. Di pos ronda nyukurnya mau di mana kayak ayo aja. Jadi bebas aja ya. Iya, di bawah pohon jengkol juga jadi gitu nyukurnya gitu. Dan ini gratis teman-teman. Jadi gini. Ketika lihat tagline-nya Sarip ini barbar shop, saya cukup kaget juga. Ini barbar shop ini apa Sarip ini salah nulis atau apa gitu ya? Ini barbar shop. Ketika ditanya memang barbar shop itu bentuknya. Oke. Jadi Sarip ini punya bakat ya untuk nyukur dan sedang mencapai. Kira-kira mau mencapai berapa kepala sih? Kalau punya target nggak? Punya, Bi. Kalau targetnya sih lebih kepada kios. Iya, ingin memiliki kios tersendiri gitu. Itu kan istilahnya target jangka panjang. Nah untuk ini yang gratis barbar shopnya ini punya target berapa kepala gitu enggak? Lebih kepada kampung sih, Bi. Berapa kampungnya? Oh, berapa kampung? Berapa kampung kira-kira? Kalau kampungnya sih mau ini ya sekeliling Bogor. Kalau orang kan sekeliling dunia, sekeliling Bogor. Paling tidak sekeliling Bogor ya. Nanti saya akan coba Sarip bawa keluar Bogor. Bawa keluar Bogor. Kita akan coba dia bawa keluar Bogor. Kan? Ya, coba nanti kan ya teman-teman ya. Seperti apa aksi barbar shopnya Sarip ini. Jadi lebih ke target kampung. Jadi dapat berapa kampung kira-kira? Kalau bisa seluruh Bogor itu kampungnya, walaupun perwakilannya kenal lah ya gitu. Meskipun satu kampung ini 1 atau 2 kepala gitu lah ya. Keren. Terus apa lagi selain cukur nih? Belajar apa lagi di sana? Kan sekarang ini udah mau lulus ya. Udah mau lulus nih mungkin dalam hitungan minggu dari sekarang ini udah mau lulus nih. Dan santri Soul Academy yang baru nih sudah ada di pondok kita nih pada saat ini gitu. Oke, ada lagi apa? Kalau untuk Sarip kan ya ini. Katanya kemarin pernah magang di tempat alat musik. Iya, sempet cengong gitu, Bi. Apa tuh cengong? Bakal Sarip kan cukur gitu. Tapi dimasukin ke ini ke alat musik gitu. Namanya itu PSN. Tuh? Alat musik apa? Gitar, kayak beduk, kayak gitu. Bikin. Tapi bikin itu dari gitar, dari bambu gitu, Bi. Namanya apa? Apanya? Nama tempatnya apa? PSN. Apa itu PSN? PSN Pendidikan Seni. N itu
PSN, Pendidikan Seni Nusantara. Oh, Pendidikan Seni Nusantara. Ya, nama tempatnya itu BAM. BAM. Bengkel Alat Musik Bambu. Oh. BAM, Bengkel Alat Musik Bambu. Pokoknya tuh semuanya dari bambu. Bikin alat musik dari bambu, apa-apa dari bambu. Iya. Harganya tuh satunya ada yang 7 juta, 5 juta. Satu gitar. Iya. Iwan Fals juga pernah situ. Pernah beli. Pesan dari situ ya. Jadi dari bambu ya. Sarip nyampe bisa nggak di situ? Kalau iya sampai bisa, alhamdulillah. Cuman untuk saya sih paling memakai alat seadanya. Kalau misalnya mau dites. Oh gitu, karena di sana alatnya lengkap ya. Iya, alatnya lengkap. Tapi prinsip kerjanya Sarip menguasai bukan? Iya, alhamdulillah. Walaupun tidak selengkap. Tidak matang-matang amat gitu lah ya. Tapi setidaknya dengan magang di situ tahu sedikit gitu. Tahu tentang gitar. Kalau orang lain kan main gitar ya gonjreng aja. Tapi kalau Sarip ya juga ya, orang lain nanya ya ketemu Sarip yang suka main gitar, lu tahu gak Sid? Kata Sarip, Sid apa? Yang di bagian gitar. Gak tahu, gue yang tahu senar katanya. Sarip lebih tahu ya. Iya, walaupun tidak bisa main gitar, tapi tahu gitu ya nama-nama gitarnya, nama-nama peralatannya, nama-nama bagian-bagiannya Sarip tahu ya. Iya. Bikinnya juga bisa. Jadi ini teman-teman di PSN ini Sarip tuh bikin gitar ya, alat musik dari bambu. Jadi bikin gitar dari bambu. Jadi bambu di press ya? Iya, di press. Kurang lebih 1 bulan. Satu gitar itu? Enggak, magang di situ. Belajar di situ kurang lebih 1 bulan. Pokoknya tuh pas waktu datang ke situ tuh ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Apa tuh? Ya sempat gitu ya, saya kan mikir gitu, gua kan di mana minat bakatnya kan di pangkas rambut. Kok ke gitar, misalnya di situ sempat blank gitu, bingung gitu, mau pulang tapi nggak tahu, sempat ngechat gitu, gak salah orang minta jemput ke Abi. Terus tapi kata Sarip, nggak apa-apa, jalanin aja, kata Sarip. Ya udah, jalanin aja, menyemati diri sendiri gitu. Gua kan soul gitu, jadi lama ngedrop ya. Iya, jalanin aja. Siapa tahu jadi bisnis, kata Sarip. Ya udah, jalanin aja. Nah itu dia Sarip pernah ngedrop, pernah ngeblank. Ketika itu dia minta dijemput, sorenya saya akan dijemput, tiba-tiba telepon lagi dan membatalkan, nggak dijemput. Saya udah siap-siap mau jemput Sarip, nggak apa-apa, nggak itu juga nggak apa-apa, nggak lulus juga, maksudnya nggak diselesaikan juga nggak apa-apa, atau itu bukan satu-satunya cara untuk belajar. Tapi waktu itu sorenya Sarip nelpon lagi, nggak jadi dijemput. keren. Jadi itu ya teman-teman ya, sampai saat ini cerita tentang banyak pokoknya Sarip ya. Banyak ceritanya ya, masih banyak ya. Pokoknya luar biasa jadi soul itu. Jadi tadinya anak pendiam, pada kesimpulannya anaknya pendiam, jadi berani bicara gitu. Masalah pokoknya. Itu 1 tahun ya. Iya. Yang bikin malu-malu itu ya dibantai gitu, dengan didorongnya oleh mentor-mentor di Seoul gitu ya. Iya. Didorong terus sampai bisa pokoknya. Alhamdulillah ya, bermanfaat ya. Ya teman-teman ya. Itu dia cerita Sarip ya untuk sesi pertama. Mungkin masih banyak cerita Sarip, tapi karena ini kita dibatasi oleh waktu, ya mudah-mudahan teman-teman terinspirasi ya. Ada ponakannya, ada anaknya, atau ada siapapun yang kita masih terima sebanyak 5 atau 6 orang deh ya. 5 atau 6 orang masih boleh nih kita terima untuk tahun ini. Silakan segera hubungi kami. Jadi kami tidak bisa menerima banyak karena masalahnya ya semuanya kita gratiskan ya, jadi perlu biaya. Khususnya cowok ya. Khususnya cowok ya, jadi tidak bisa.